teman-temanku Eksis, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Wah, sekarang udah masuk masa liburan nih. Gimana nih liburan di rumah? Sekarang sudah hari Minggu. Yuk kita mau sama-sama beribadah ya. Semuanya kita sebelum beribadah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah online kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, sudah pada siap belum ya? Siap gak siap? Aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan lebih lagi. Oke? Kita mau sama-sama melihat, sama-sama mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tepuk tangan ya. Duduk lagi ya. Kita mau memberikan persembahan. Silakan teman-teman bisa minta tolong Mama Papa bisa transfer atau scan QR code yang ada di layar. Yuk, sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan kita ya.
Mari kita lipat tangannya, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Sekarang kami mau memberi kembali pada rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap pemberian kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, setelah saya memberi, kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Kita duduk kembali. Kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita berfokus pada Tuhan. Kita mau berterima kasih, mengatakan selamat pagi Bapak untuk hari ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Bapa, untuk penjagaan-Mu. Semalam telah berlalu. Tuhan, sekarang kami mau lebih lagi Bapa untuk belajar tentang Engkau Tuhan. Berikanlah Tuhan kami hati yang mau taat dan telinga yang mau dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari teman-teman sama-sama kita katakan amin. Oke, selanjutnya kita panggilkan Kak Sharon. Hai teman-teman semua, selamat hari Minggu ya. Coba kakak tanya dulu nih, siapa yang sebelum nonton ibadah online gue hari ini udah sarapan dulu?
Wah, semoga semuanya udah sarapan dulu ya, biar bisa fokus ibadahnya. Kalau kakak hari ini belum sarapan nih. Tapi tadi pagi kakak dikasih ini nih sama mama. Tada! Kira-kira telur ini enaknya kakak masak jadi apa ya? Telur rebus, telur ceplok, dadar, kukus. Mau diapain aja kayaknya enak ya. Tapi apa jadinya ya kalau telur ini nggak kakak masak jadi sarapan, tapi kakak diamin aja di kulkas. Bisa jadi apa ya? Wah, ya udah pasti nggak jadi apa-apa dong ya. Ya cuma telur mentah aja. Bisa dimakan gini aja nggak ya? Nggak bisa dong ya. Kalau didiamin aja ya nggak jadi apa-apa. Malah lama-lama bisa jadi basi atau rusak kalau nggak dimasak-masak juga. Nah, teman-teman, di cerita kita hari ini ada seseorang yang dititipkan sesuatu yang berharga. Tapi bukannya dipakai dengan baik, malah sama dia dikubur di dalam tanah loh. Waduh, kenapa hal yang berharga malah dikubur ya? Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Cerita hari ini asalnya diceritakan sama Tuhan Yesus loh. Di cerita ini ada seorang bapak yang mau pergi ke luar negeri. Sebelum pergi, bapak itu menitipkan uang ke 3 pegawainya. Ada yang diberikan 5 koin, ada yang diberikan 2 koin, ada yang diberikan 1 koin. Kenapa beda-beda? Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda juga. Si bapak titip pesan ke semua pegawai-pegawainya. Katanya, uang ini tolong kalian jaga dan kembangkan dengan baik ya. Si pegawai yang dikasih 5 koin langsung semangat. Dia berpikir, aku mau lakuin yang terbaik. Dia bekerja dengan rajin, dan koin yang 5 itu berhasil dikembangin jadi lebih banyak. Kita hitung ya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, yang pertama cuma 5 koin, sekarang bisa jadi 10. Hebat ya dia. Sekarang kita lihat yuk pegawai yang lainnya gimana. Loh, ternyata pegawai yang dikasih 1 koin nggak berusaha ngembangin uangnya loh. Dia mikir, nanti kalau gagal gimana? Kalau salah gimana? Mending aku kubur aja deh, biar aman uangnya. Akhirnya uangnya jadi nggak dikembangin sama sekali loh teman-teman, cuma dikubur aja. Akhirnya si bapak kembali dan dia panggil pegawai-pegawainya. Pegawai yang awalnya punya 5 koin, sekarang jadi punya 10 koin. Terus pegawai yang punya 2 koin, sekarang jadi punya 4 koin. Tapi pegawai yang punya 1 koin, dia nggak menghasilkan apa-apa. Si bapak langsung memuji pegawai-pegawainya yang berhasil mengembangkan uangnya. Katanya, bagus, kamu pegawai yang baik dan setia. Dan mereka berdua diajak ke pesta milik si bapak. Tapi bagaimana dengan pegawai yang satu lagi? Pegawai satu lagi tidak diajak karena dia tidak berusaha untuk mengembangkan apa yang diberikan kepadanya. Seharusnya dengan 1 koin yang dia punya, dia bisa kembangkan jadi 2 koin atau bahkan lebih. Tapi dia memilih untuk menguburkan koinnya. Akhirnya uang itu jadi tidak berkembang dan mengecewakan si bapak. Nah teman-teman, dari cerita tadi apa sih yang bisa kita pelajari? Kalau di cerita tadi, si pegawai-pegawai dititipin uang sama si bapak, kita sebenarnya dititipin sesuatu juga loh sama Tuhan. Tahu nggak apa itu? Ternyata setiap kita dititipkan yang namanya talenta loh sama Tuhan. Setiap kita pasti punya talenta kita masing-masing. Ada yang jago olahraga, ada yang nilainya di sekolah bagus-bagus, ada yang pintar tampil di panggung, ada yang bisa bikin art and craft bagus, ada yang berani memimpin. Pokoknya macam-macam deh talenta yang Tuhan bisa kasih ke kita. Kakak yakin setiap anak-anak eksis pasti punya talentanya masing-masing. Nah, kita kan sebentar lagi udah mau masuk ke tahun yang baru ya. Di tahun 2026 ini, yuk kita kembangkan talenta kita sebaik mungkin. Di sekolah, kita harus rajin terus belajarnya. Dengerin kata-kata gurunya. Kalau ada les, kita semangat belajarnya, jangan malas-malesan atau bolos. Terus kalau ada kesempatan untuk ikut lomba, teman-teman bisa coba juga loh. Gak masalah menang atau enggak. Udah ikut lomba aja udah keren banget. Artinya kita berani untuk mencoba dan berusaha. Jangan sampai kita jadi pegawai di cerita tadi yang gak ngembangin talentanya. Seberapapun talenta yang kita punya sekarang, Tuhan mau kita gunakan talenta itu sebaik mungkin. Kalau sekarang belum jago, gak apa-apa. Nanti Tuhan yang bantu supaya bisa jago. Yang udah jago apalagi. Jangan berhenti kembangin talentanya ya. Nanti Tuhan bantu biar makin jago lagi. Di tahun depan Tuhan mau lihat nih, siapa aja ya yang kembangin talenta yang Tuhan udah kasih. Tuhan bakal bangga banget deh sama setiap usaha yang teman-teman lakuin untuk kembangin talenta teman-teman. Semangat ya teman-teman semua.
Yuk sekarang kita mau berdoa, biar Tuhan beri kita kekuatan untuk mengembangkan talenta kita. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan buat setiap kami di tahun ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2025 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat semua talenta yang Tuhan udah berikan kepada setiap kami. Engkau yang bantu, Engkau yang sertai kami di tahun selanjutnya ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu akan terus berlanjut di tahun depan ya Tuhan. Kau juga yang memberkati kami, sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengembangkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar Tuhan yang pakai setiap talenta kami, biar lewat talenta kami ada namanya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh teman-teman, kita sampai ketemu di ibadah onsite Alexis di tahun depan ya. Bye-bye. God bless you. Happy holiday.